Oke, teman-teman, jumpa lagi di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9 malam. Oke, semuanya jumpa lagi ya. Silakan teman-teman yang bergabung di sini, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar, teman-teman. Silakan ya. Dan seperti biasa teman-teman, di awal gua perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini, di live Instagram, di YouTube, dan di seluruh Pajak Smart Universe ini, itu adalah pendapat pribadi saya 100% ya teman-teman semua. Dan ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu teman-teman. Jadi mohon koreksinya ya apabila saya ada kesalahan gitu teman-teman. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi gitu ya, tetapi video ini teman-teman dan live Instagram ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya teman-teman. Nah, Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman Anda untuk melaksanakan kewajiban Anda, kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya permasalahan yang berbeda-beda gitu ya. Oke. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda langsung ya kalau Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda gitu. Awan akan tersedia gratis teman-teman di live Instagram ya, langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau diskusi khusus dengan saya, bisa hubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya www.lembagabantuanpajak.com. Di situ tempatnya komunitas teman-teman untuk membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan pajak Anda. Gitu. Oke, kita mulai. Kalau ada pertanyaan silahkan saja ditulis di kolom komentar ya teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke. Ada yang bertanya dari Axele888. Pak, mau tanya, kalau AR minta esket dari hasil PPS, apa tidak masalah ya? Oke, jawabannya tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Boleh saja, kasihkan saja ke AR, nggak usah khawatir. Sebenarnya sih AR sudah punya di komputer dia. Gitu. Seorang AR pasti punya suket kita di komputer dia. Cuman nggak tahu ya kenapa diminta, ya nggak apa-apalah, cuman basa-basi. Kasihkan saja, Pak. AR memang berhak. AR berhak untuk mengetahui semua data perpajakan kita. Gitu, Pak. Kasihkan saja suket PPS-nya. Tapi seharusnya sih di komputer dia sudah ada sih seharusnya ya. Semoga terbantu Pak Axel. Bapak Vale Milano. Malam kok Awan, malam kok. Untuk PPh masa 4 ayat 2, PPh menyetor sendiri apa wajib lapor SPT? Oke, maksud Bapak itu yang 0,5% Pak ya. Nah, untuk PPh 4 ayat 2 yang 0,5%, itu Bapak cukup disetor, perlu dilapor, tetapi laporannya itu belum ada peraturannya Pak. Belum ada peraturan bagaimana cara melapor untuk PPh 0,5%. Oleh karena itu, cukup dibayar saja, nggak usah lapor dulu gitu sampai tunggu PMK-nya terbit. Kalau sudah ada PMK terbit, baru kita tahu nih cara lapornya bagaimana, formulirnya pakai apa, begitu Pak. Oke, untuk PPh 4 ayat 2 yang lain, yang dividen lah, sewa lah, yang lain-lain itu tetap perlu dilapor ya. Itu tetap perlu dilapor seperti biasa. Gitu Pak. Khusus untuk yang 0,5%, cukup dibayar saja, pelaporannya masih menunggu PMK. Sampai sekarang kita belum tahu. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Vale Milano. Lanjut. Bapak Thorik Nur. Bapak Thorik Nur. Malam kok. Kalau bikin PT perorangan sekarang, tetapi baru ada aktivitas usahanya tahun depan, masalah nggak? Oke, jawabannya tidak masalah Pak Thorik, tidak ada masalah. Silakan mau bikin sekarang, mau beraktivitasnya besok boleh, bulan depan boleh, tahun depan boleh, sama sekali tidak beraktivitas pun boleh saja, tidak ada masalah, gitu Pak. Tetapi kalau PT sudah dibikin, maka harus lapor SPT tahunan ya Pak. SPT tahunan itu wajib dibikin oleh semua badan usaha, PT, CV, ataupun PT perorangan. Ya, dibikin sebelum tanggal 30 April tahun depan. Ya, isinya apa? Isinya adalah neraca dan laba rugi. Isinya nol semua juga nggak apa-apa, nggak ada masalah Pak. Yang penting dilapor ya. Kalau tidak lapor SPT tahunan, denda 1 juta. Gitu Pak. Harus lapor SPT tahunan walaupun nihil isinya. Gitu Pak Thorik. Semoga terbantu Pak Thorik Nur. Bapak Axele 888. Makasih banyak Pak Awan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak Rasya Khalifi. Malam Pak Awan, mau tanya, untuk dividen dari PT yang diterimanya Agustus 2022, itu kapan terakhir harus diinvest ya, biar tidak kena pajak, dan bolehkah diinvest ke reksadana atau emas LM, bagaimana pelaporan di DJP online-nya? Oke, pertama, kapan terakhir harus diinvest? Saya juga kurang jelas Pak, kapan terakhir diinvestnya, jadi Bapak langsung invest saja.
langsung investasikan saja segera saja Pak. Jadi Agustus 5 ya kalau bisa sebelum bulan depan terakhir ya Bapak sudah laporkan lah, sudah diinvestasikan di sebuah tempat gitu. Nah, apakah boleh investasi di reksadana? Boleh. Apakah di emas LM? Boleh? Boleh Pak. Jadi hampir semua hampir semua instrumen keuangan itu sudah bisa dianggap sebagai investasi. Bahkan semuanya kalau saya bilang sih, semuanya sudah bisa dianggap sebagai investasi. Yang penting uangnya jangan dipakai untuk biaya hidup aja, gitu Pak. LM boleh, emas boleh, reksadana boleh, silakan saja. Nah, cara lapornya bagaimana? Lapornya harus dilapor di DJP online 3 kali ya. Tahun depan 1 kali, tahun depan 1 kali, tahun depan 1 kali ya. Sebelum tanggal 31 Maret, Pak. Sama dengan SPT tahunan biasa. Sebelum 31 Maret, Bapak mesti laporan namanya laporan realisasi investasi kalau nggak salah ya. Di menu layanan di DJP online-nya, ada menu layanan, ada satu menu namanya laporan realisasi investasi. Nah, di situ Bapak laporkan dividennya itu di akhir tahun ini sudah ada di mana bentuknya. Bentuknya apa, nilainya berapa, ada di mana. Gitu, Pak. Semoga terbantu ya, Pak Rasya. Oke. Bapak Acuang 29. Pajak final UMKM belum ada info terbaru ya kok. Pajak final UMKM belum ada lagi sih Pak, belum ada. Untuk cara laporan kita belum tahu. Jadi sementara tetap dibayar saja. Kalau sudah di atas 500 juta dibayar pajaknya. Nah, kalau belum di bawah 500 juta nggak usah bayar. Nah, mengenai lapornya kita belum tahu. Masih menunggu PMK-nya Pak. Semoga terbantu Pak Acuang. Oke. Lanjut. Bapak Rasya Khalifi. Untuk pelaporan pelaksanaan investasi dari dividen, apakah harus sama terus selama 3 tahun? Atau boleh diubah selama nilainya sama? Misal, dari deposito ke saham di bursa. Jawabannya boleh Pak, boleh saja diganti-ganti bentuknya boleh. Mau pindah dari emas besok tahun depan jadi saham, tahun depan berubah lagi jadi reksadana, pindah lagi ke deposito, boleh Pak, nggak ada masalah. Yang Bapak sudah betul, pokoknya nilainya sama. Atau naik gitu, nggak ada masalah Pak. Pindah-pindah investasi nggak ada masalah. Jadi gini, pada dasarnya filosofinya adalah negara itu mau membebaskan dividen kita. Itu intinya. Negara tuh mau membebaskan dividen 0%, yang penting lu investasikan. Gitu. Jadi sekarang masalah investasi mau ditaruh kemana itu udah nggak masalah. Yang penting itu diputar aja, diputar di ekonomi, di roda ekonomi. Gitu sih intinya. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Rasya. Bapak Sidarta. PPh pasal 4 ayat 2, atas sewa yang disetor sendiri, bagaimana cara lapornya? Ini untuk WPOP. Oke, yang pertama adalah WPOP ini harus punya sertifikat digital, Pak. Jadi Bapak mesti datang ke KPP, minta yang namanya sertifikat digital. Oke, dengan sertifikat digital ini, Bapak di DJP online-nya, Bapak bisa masuk ke menu yang namanya PPh Unifikasi, Pak. Bapak bisa masuk ke DJP online ke menu PPh Unifikasi, kemudian Bapak di situ pilih yang namanya PPh 4 ayat 2. Disitulah laporan Pak, di situ lapornya ya, di DJP online. Gitu. Jadi langkah pertama adalah datang ke KPP, mintakan dulu yang namanya sertifikat elektronik. Dengan begitu barulah bisa lapor yang namanya PPh Unifikasi di DJP online-nya Bapak, yang pribadi. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Sidarta. Bapak John Riarnas. Malam Pak, mau tanya, jika ekuitas minus, apakah bunga pinjaman ke PT lain boleh dibebankan karena sudah potong PPh 23 15%? Oh, jawaban saya boleh-boleh saja, Pak. Boleh dong. Kan kita ekuitasnya minus, kita butuh duit, kita pinjam dari sebuah PT, kita bayar bunga dan kita potong PPh atas bunganya, maka bunga ini boleh dibebankan sebagai biaya dong. Boleh, Pak. Nggak ada masalah harusnya. Gitu. Semoga terbantu Pak John Diarnas. Oke. Ibu Liana 1298. Ko, apa syarat impor yang benar, Ko? Syarat impor ya, Bu? Jadi gini, yang penting ketika Ibu mau impor, kan Ibu pakai agen dong, pakai agen forwarder kan. Ibu bilang ke forwardernya bahwa saya mau impor resmi, gitu. Bilang aja ke forwardernya, saya mau impor resmi. Nanti forwarder itu akan bikin impor resminya itu kayak NIB-nya dia urus, kemudian NIB dia urus, kemudian impornya itu resmi, pakai nama kita, harga barangnya juga harga normal, bukan harga yang diedit gitu, tidak. Jadi semuanya jujur gitu. Nah, bilang ke forwardernya, Bu. Kalau forwarder sudah pengalaman, sudah pasti tahu. Kalau orang mau impor resmi itu bagaimana, dia sudah tahu. Gitu. Bilang aja ke forwardernya, Bu. Semoga terbantu, Bu Liana. Bapak Jeff NF. Malam kok mau tanya, UMKM per tahun 4,8 M.
Apakah sekarang masih berlaku free pajak 0,5%? Makasih. Oke, tidak berlaku lagi Pak, yang Bapak Jeff maksudkan itu adalah insentif Covid ya. Insentif Covid itu sudah tidak berlaku tahun 2022, itu sudah berakhir di tahun 2021 kemarin. Oke. Jadi sekarang tahun ini, tahun 2022, insentifnya adalah dari omset 0 sampai 500 juta tidak kena pajak. Oke. Omset 500 juta tidak kena pajak. Di atas 500 juta itu kena 0,5%. Gitu Pak. Itu aja sekarang berlakunya ya. Itu berlaku terus-menerus ke depannya, gitu. Dan ini bukan insentif Covid seperti lalu yang kemarin, bukan. Ini memang sudah ada peraturan baru ya. Jadi dari 0 sampai 500 juta omset itu tidak usah bayar pajak, selebihnya dari 500 juta itu bayar 0,5%, gitu. Yang penting masih di bawah 4,8 M ya, UMKM. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Jeff. Bapak Thorik Nur, kawan, kalau bikin PT perorangan bulan ini pemasukan bulan-bulan sebelumnya sebagai orang pribadi, apa boleh dibukukan di PT perorangan baru ini? Nah, nah ini silakan Pak Torik. Silakan saja Bapak melakukan itu. Mungkin Bapak perlu ngomong ke konsultan pajak Bapak ya, karena ini strategi tax planning ya. Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja sih kalau Bapak mau melakukan itu. Tujuannya apa nih Pak? Tujuannya supaya apa Bapak masukkan ke PT perorangan? Ini mesti konsultasi ke tax consultant nih, konsultan pajaknya. Tujuannya apa Bapak masukkan itu? Di awal-awal PT perorangan ini, apakah supaya pajaknya bisa 0,5% atau supaya apa? Gitu. Tapi menurut hemat saya ini memungkinkan untuk dilakukan. Memungkinkan, gitu sih Pak. Tapi karena ini terjadi sebelum PT perorangan berdiri, ada baiknya Bapak konsultasikan dulu dengan konsultan pajak ya, karena ini tax planningnya. Karena kan di balik tindakan Bapak ini ada keinginan di sini nih, ada sesuatu yang Bapak mau lakukan gitu ya. Semoga terbantu Pak Torik. Bapak Rasya Khalifi, mengenai PPh pasal 25 yang dibayarkan tiap bulan, apakah boleh diubah-ubah untuk besaran setorannya atau wajib sama selama 1 tahun masa pajak dan akan dibayar kekurangannya di pasal PPh pasal 29? Oke, jawabannya adalah sama terus Pak. Jadi PPh 25 itu sekali dibikin di SPT tahunan tahun lalu, maka nilai ini akan sama terus sampai Desember gitu. Nilai ini bisa naik kalau Bapak punya omset tiba-tiba naik besar dan AR itu minta Bapak naikin, itu bisa naik. Nilai ini bisa turun kalau Bapak bikin surat permohonan penurunan PPh 25 ke kantor pajak gitu. Boleh diturunkan kalau Bapak memang terbukti punya omset yang turun. Omsetnya drop, omset penjualan drop di tahun ini, sehingga Bapak bilang, wah kalau saya bayar terus bakal LB nih. Nah, Bapak boleh turunkan. Tapi pakai surat ya Pak, gitu. Kalau tidak ada surat ataupun tidak ada perintah dari AR, maka angka PP 25 itu sama terus sepanjang tahun. Nanti tahun depan baru kita ganti. Baru dilunasi di PPh 29. Bapak sudah betul. Gitu Pak. Jadi nggak boleh naik turun ya PP 25 ya. Harus pakai surat kalau mau turun, kalau mau naik itu perintah AR biasanya. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Rasya. Bapak Anton Won. Malam Pak Awan. Mau teks kalau hibah tanah dari ibu ke anak kandung, apakah ada potensi pajak yang akan muncul? Oke, hibah dari ibu kepada anak kandung itu sudah jelas-jelas hibah yang ini ya, yang qualified ya, yang boleh tidak kena pajak. Oke, jadi hibah dari ibu kepada anak kandung itu tidak kena pajak. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah si ibu sudah dilapor di SPT tahunannya si ibu nih, barang ini nih. Barang yang dia mau hibahkan ke anaknya ini, apakah dia sudah lapor di SPT-nya si ibu ini? Kalau sudah, berarti aman. Dia tinggal kasih ke anaknya, hibah selesai. Tidak ada pajaknya. Tapi kalau belum dilapor di SPT-nya si ibu, berarti kan ini barang atau ibaratnya penghasilan yang belum dilaporkan di SPT seseorang. Maka si ibunya nanti dikejar oleh pajak. Gitu. Si ibu mesti mengakui dulu barang ini ke SPT tahunan dia dalam bentuk pelaporan SPTK atau pembetulan SPTK, barulah dia boleh hibahkan ke anak. Atau si anak yang langsung mengakui sekarang di SPT-nya dia sebagai penghasilan dia bayar pajaknya. Gitu, Pak. Itu kalau belum dilapor di SPT ibu ya. Tapi kalau sudah dilapor di SPT ibu, maka ini aman. Ini sudah beres. Gitu, Pak. Hibah adalah tidak kena pajak kalau dari orang tua kandung ke anak kandung. Gitu, Pak Anton. Semoga terbantu, Pak Anton. Ibu Hartati Wijaya. Malam Bu, mau tanya. Kalau hibah anak ke orang tua, tapi orang tua bukan WP, gimana ya? Nah, nanti kalau orang tua mau hibahkan ke anak yang lain, apakah orang tua mesti jadi WP dulu? Oke, jawaban saya adalah mesti jadi WP dulu, Bu. Jadi lebih aman, ini harus tercatat gitu loh. Ketika si anak ini keluarkan barang ini dari SPT dia, maka barang ini harus masuk ke SPT seseorang, yaitu SPT bapaknya. Nah, kalau bapaknya belum punya MPWP, maka dia harus bikin dulu.
gitu. Dia mesti bikin NPWP dulu supaya dia bisa terima hibahan dari anaknya. Nah, nanti setelah dia sudah punya NPWP, dia sudah laporkan di SPT-nya dia, barulah dia boleh hibahkan lagi ke anak yang lain. Gitu, Bu. Itu silakan dilakukan. Tetapi sudah pasti dia perlu bikin NPWP. Gitu. Semoga terbantu, Bu Hartati Wijaya. Ibu Liana 1298. Kalau bukan resmi, bisa masuk di laporan keuangan atau PPh badan kok. Tadi mengenai apa ya, Bu Liana? Mohon maaf, Bu. Tadi mengenai apa ya? Kalau bukan resmi, oh, impor ya. Impor yang tidak resmi, apakah bisa masuk ke laporan keuangan atau PPh badan kok? Jawabannya bisa masuk, Bu. Jawabannya bisa masuk, tetapi PPN-nya tidak bisa dikaitkan. Kalau yang door to door gitu ya, kan door to door impor itu kan nggak ada PPN masukan itu, nggak ada PPN masukan sehingga PPN nggak bisa dikreditkan. Yang kedua, harga barangnya suka diturunin sama forwarder gitu, diturunin jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini jadi masalah nanti. Ibu keluar uangnya 100, tetapi di dokumen ini barang cuma senilai 20 contohnya. Nanti jadi masalah gitu, Bu. Jadi alangkah baiknya gunakanlah impor resmi. Itu jauh lebih bagus gitu, menghindari masalah di masa depan gitu, Bu. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh masuk ke laporan keuangan, jawabannya boleh. Memang ini real kan ada impor, boleh dilaporkan. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Liana. Bapak Arasifa 820. Ko Awan, saya mau tanya, kalau PT sudah tidak aktif, tidak ada penghasilan, apakah masih tetap lapor SPT? Dan kalau lapor, boleh dikosongkan atau dinolkan saja pada saat lapor? Oke, jawaban pertama adalah sebuah PT atau badan usaha wajib lapor SPT tahunan, Pak, Ibu. Minimal SPT tahunan itu wajib dilapor setiap tahun sebelum 30 April. Nah, kalau dia tidak ada kegiatan atau tidak aktif, tidak ada penghasilan dan lain-lain sebagainya, dia boleh laporkan nol semuanya. Dari atas sampai ke bawah nol, 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 nol semua. Gitu. Tetapi wajib lapor ya, Bu. Wajib lapor supaya tidak kena denda. Kalau dia tidak lapor, maka kena denda yang 1 juta per tahun. Gitu kan, sayang juga kan. Mending dilapor, Bu. Gitu. Sekarang lapor tuh gampang sekali. DJP itu sudah bikin sistem yang sangat-sangat mudah. Ya, sekarang tinggal lapor ke DJP online pakai e-form namanya. Gampang sekali sekarang bikin SPT tahunan ya, gitu. Apalagi nol, kalau nol semua mah gampang sekali, gitu. Semoga terbantu, Bu Arasifa. Ibu Rasya Khalifit, terima kasih untuk jawabannya Pak Wan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bapak Billy Chen, dulu pajak dividen 10% bisa dibebaskan kalau diinvestasikan ke SBN. Oke, sejak tahun berapa berubah dalam artian boleh diinvestasikan ke deposito dan lain-lain, yang penting tidak habis oleh biaya hidup. Mohon petunjuk. Oke, jadi ide pertama mengenai dividen 0% itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja kan Pak ya? Ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu dipecah lagi menjadi PMK-PMK kan? Nah, ada satu PMK mengenai dividen ini. Nah, saya juga nggak tahu PMK-nya, lupa PMK nomor berapa ya. Tapi nanti coba Bapak cek di Google, ada PMK mengenai dividen ini. Apa sih klasifikasi dividennya? Nah, di situ dijelaskan ada deposito, reksadana, tanah, bangunan, nah dan termasuk investasi lainnya. Nah, ini nggak jelas nih apa investasi lainnya. Tapi kan kita paham bahwa negara itu punya filosofi kan. Filosofinya apa sih dividen 0% ini? Filosofinya adalah sepanjang ini uang diputar di perekonomian, kita nggak usah kenain pajak. Itu filosofinya, gitu. Jadi kita berpendapat, ya udah kalau gitu semua instrumen keuangan itu boleh dipakai sebagai dianggap investasi, gitu. Kecuali dihabiskan untuk biaya hidup. Ya kalau lu habiskan biaya hidup kan jadi nggak muter duitnya ya, untuk investasi, gitu. Itu sih prinsipnya, Pak. Tapi ada PMK-nya, ada PMK, coba cek di Google. Saya juga lupa nomor PMK-nya, Pak. Semoga terbantu Pak Billy Chen. Bapak John Riarnas. Pak, kalau kita sudah pendahuluan LB PPN dan sudah cair, oke, sudah restitusi pendahuluannya, tetapi ternyata ada pembetulan di bulan yang bersangkutan. Oke, terpotong Pak John. Oke, pokoknya kalau Bapak sudah ambil pendahuluan, sudah ambil restitusi, maka angka itu sudah dianggap benar. Kalau Bapak ada pembetulan, maka pembetulan itu harus bayar pajak lagi kalau ada kurang bayarnya, Pak. Nggak bisa lagi pakai LB yang sudah ada. Itu sih setahu saya seperti itu, Pak John. Semoga terbantu, Pak John. Oke. Lanjut, Ibu Titik Lucy. Malam kok, malam Bu, mau tanya, dividen apa boleh diambil dari laba ditahan perusahaan? Ya boleh Bu, memang dari situ kan? Kalau boleh, apakah harus disertai surat pernyataan atau tidak? Oke, perlu RUPS Bu, perlu RUPS ya. Dan kena tarif PPh 23 atas dividen yang diambil nggak kok?
Tidak ada PPh 23 lagi, Bu, sekarang ya dividennya. Kan dividen kan PPh final ya, PPh final sudah tidak ada lagi PPh final 10%, kalau yang badan juga sudah tidak ada lagi PPh 23, sudah nggak ada, gitu. Kalau badan ngambil dividen memang sudah nol sekarang, nggak ada pajaknya lagi, gitu. Apakah diambil dari laba tahan? Jawabannya iya, memang diambil dari laba tahan. Memang dividen hanya boleh diambil dari laba tahan, gitu, Bu. Semoga terbantu. Apakah perlu pernyataan? Perlu RUPS, Bu. Perlu surat RUPS. Nanti Ibu coba cek di Google, contoh surat RUPS. Itu tuh tinggal dibikin aja sih. Tidak perlu ke notaris. Gitu. Kalau mau ke notaris lebih bagus, tapi tidak wajib. Gitu, Bu Titik. Semoga terbantu, Bu. Bapak Mando SP 50. Kok Awan, ayah sudah wafat. Nggak ada surat warisan. Dan sewaktu TA1, semua bangunan tanah dimasukkan ke SPT salah satu anaknya. Bagaimana status semua tanah atau bangunan tersebut? Apakah dianggap warisan ke anak itu? Jawabannya iya, Pak. Nah, jawabannya iya. Itu barang adalah dianggap diwariskan sepenuhnya kepada anak itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kenyataannya? Kalau kenyataannya tidak seperti itu, ternyata nih anak-anak yang lain juga memiliki sebagian dari harta warisan itu, maka solusinya gini, seluruh anak-anaknya atau ahli warisnya itu berkumpul membuat sebuah surat, gitu, membuat sebuah surat pernyataan bersama bahwa warisan dari papa kami itu tidak semuanya ke anak ini loh ya, tetapi dibagi seperti ini nih, A, B, C, D dapat berapa. Nah, mulai sekarang barang itu dilaporkanlah ke masing-masing anak ini, gitu. Nanti kalau setiap anak ini ditanya, nah dari mana nih barang ini? Bilang ini dari papa saya, dia meninggal, dan itu sudah dilapor di SPT salah satu anak di waktu TA itu, gitu. Bikin surat penyataannya, Pak, gitu. Seharusnya bisa diterima sih seharusnya ya, karena kan ini barang TA sudah dilapor dan sudah dibayar pajak di TA, gitu sih, Pak. Semoga terbantu, Pak Mando. Bapak Dendi Breakcem. Malam kok, kalau punya aset perolehan 2019, tapi belum masuk di SPT, dan kemarin tidak keburu ikut PPS, mohon petunjuk. Gampang Pak, gampang sekali. Kalau Bapak tidak ikut PPS, maka Bapak tinggal pembetulan SPT 2019 saja. Gitu Pak, nggak ada masalah. Jadi kalau orang sudah terlanjur tidak ikut PPS, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah, lupakan PPS, Bapak boleh pembetulan SPT. Laporkan harta tersebut, laporkan penghasilannya, dan bayar pajaknya. Gitu Pak. Nggak masalah, boleh saja pembetulan SPT. Semoga terbantu Pak Dendi. Bapak Ria Chandra 19. Malam kawan, omset sudah di atas 4,8 M. Lebih bagus mana untuk dipecah jadi dua, orang pribadi dan CV, atau orang pribadi dan PT perorangan? Jawaban saya adalah orang pribadi dan PT perorangan, Pak. Gitu. PT perorangan ini adalah primadona sekarang ya, primadona bagi semua orang. Bapak coba cek di Google ya, PT perorangan tuh banyak sekali iklan untuk menawarkan kita untuk jasa membikinkan PT perorangan. Gitu. Sekarang ini semua orang arahnya ke PT perorangan. Oke, harganya murah bikinnya kan. Bikin CV kan bisa berapa juta ya, tapi bikin PT perorangan cuma 50.000 gitu. 50.000 jauh lebih murah dan punya legalitas yang sama seperti CV sama seperti PT biasa. Dan ada batasannya, batasan PT perorangan adalah 15 M. Omset setahun gitu. Jadi PT perorangan punya batasan omset 15 M setahun. Kan itu sudah jauh, sudah cukup dong untuk UMKM gitu, Pak. Jadi saran terbaik saya adalah bikinlah OP dan PT perorangan, bukan CV. Nggak perlu lagi CV atau PT biasa. Semoga terbantu Pak Ria. Bu Ria Chandra. Bapak Dia Ayu. Oh, Ibu Dia Ayu. Malam kok, mau tanya, saya masih bingung untuk pelaksanaan Per 11 yang berlaku per September. Per 11 per September mengenai apa ya? Saya belum baca kayaknya Bu Per 11. Per 11 mengenai 1 September, saya lupa Bu. Nanti Bu coba tanya mengenai apa ya? Ada detailnya. Bapak Arasifa 820. Oke, terima kasih kok. Terima kasih sama-sama, Pak. Bu Luvia LV. Malam kawan, mau tanya untuk UMKM dengan omset 1,5 M per tahun, kena pajak 0,5% dari total omset 1,5 M atau hanya 1 M, karena dikurangkan dengan batas omset tidak kena pajak yang 500 juta. Hanya 1 M saja, Bu. Jadi kalau punya omset 1,5 M, hanya 0,5% dari 1 M saja, dikurangkan 500 juta. Gitu, Bu. Itu berlaku tahun 2022 ya, berlaku tahun ini ya. Kalau tahun 2021 dan sebelumnya itu tidak, itu tetap berlaku yang biasa. Semuanya dikalikan 0,5% gitu. Yang gratis 500 juta itu hanya berlaku di tahun 2022, tahun ini maksudnya. Gitu, Bu. Sudah betul ya? Jadi dari 1 M saja yang kena. Ibu Ufmut, malam Kak. Kalau ada pajak masukan, tidak di-input, apa ke depannya bisa bermasalah? Tidak di-input karena menghindari LB.
Oke. Yang pertama adalah, nggak masalah sih, Bu. Masalahnya sih enggak, cuma nanti si AR akan tanya, "Kenapa ada PPN masukan lu nggak kreditkan?" Itu jadi masalah, bukan jadi masalah sih, nanti jadi bahan ini aja, jadi bahan panggilan gitu. Jadi saran saya mending dikreditkan saja semuanya, Bu. Jadi PPN itu memang berfungsi untuk dikreditkan, Ibu kreditkan saja. Kalau PPN LB nggak ada masalah gitu. PPN LB itu nggak masalah ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir PPN LB. PPN LB itu wajar, itu biasa gitu, nggak usah khawatir PPN LB. Biarkan saja PPN LB dikompensasi terus-menerus ke bulan-bulan berikutnya. Nggak usah khawatir, nggak ada masalah. Gitu sih, Bu. Gitu. Kalau kita nggak kreditkan, nanti ya AR kadang-kadang suka tanya, "Kenapa lu nggak kreditkan?" Nanti kan repot, kita mesti jelaskan lagi bla bla bla, gitu, Pak. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Umus. Bapak Torik Nur, berarti dividen diinvestasikan ulang bebas pajak. Berlaku juga untuk investasi di saham luar negeri atau kripto. Setahu saya, luar negeri kayaknya enggak sih, Pak. Dalam negeri ya, harus dalam negeri ya. Setahu saya sih gitu, Pak ya. Investasi dalam negeri, bukan luar negeri ya. Gitu. Kalau kriptonya dalam negeri juga boleh, tapi kalau kripto luar negeri ya enggak. Setahu saya sih enggak ya, hanya untuk investasi dalam negeri. Kan filosofinya, kita ingat ya, filosofinya kenapa PPN dividen mau dibebaskan 0%? Karena negara itu mau kita menggunakan uang itu untuk diputar di dalam negeri, untuk membangkitkan ekonomi kita, gitu loh. Gitu, itu filosofinya ya. Jadi jangan salah, jangan dibawa ke luar negeri dong. Kalau dibawa ke luar negeri ya otomatis itu sudah 10% dividen pajaknya, Pak. Semoga terbantu, Pak Torik. Bapak Cuang, lag. Oh, mohon maaf Pak ya, nge-lag ya, sorry. Di saya sih masih bagus, Pak. Ibu Elsen Huang, malam ko, mohon info. SPT Papa sudah dinonaktifkan karena meninggal. Jadi, nggak bisa dibuka lagi. SPT yang ada cuma tahun 2015. Tahun 2020 sudah hilang. Gimana cara mau isi harta SPT Mama yang MPWP baru di tahun 2020? Oke, yang pertama gini Bu. Ibu datang ke kantor pajak, bawa KTP-nya si Papa, kemudian surat meninggalnya dibawa, datang ke AR-nya si Papa, minta dicetakin. Tidak mungkin hilang dokumen itu, pasti ada di komputer pajak. Gitu, Bu. Minta dicetakkan ulang semua laporan si Papa di tahun terakhir. Jadi tahun 2020 sebelum dia meninggal, tahun terakhir dia lapor tuh apa sih laporannya? Minta di-print-kan oleh kantor pajak. Pasti ada, nggak mungkin hilang. Gitu, Bu Elsen. Gitu. Semoga terbantu, Bu Elsen. Ibu Irmayanti 9232. Ko mau tanya, WPOP UMKM, waktu PPS laporin rekening bank. Oke, WPOP UMKM, waktu PPS lapor rekening bank, dan di 2021, rekening itu mengalami kenaikan. Bisa nggak nilai kenaikan tersebut aku masukin ke pembetulan PP 23 final masa Desember 2021? Oh, boleh-boleh saja, Bu. Boleh-boleh saja. Kalau memang itu kenyataannya ya. Jadi kalau memang uang ini dihasilkan dari omset di 2021, ya boleh. Jadi PP final PP 23 final masa Desember 21 digedein, boleh aja sih. Tapi ya nggak usah gede-gede amat. Kalau memang terlalu besar ya dibagilah ke beberapa bulan. Gitu sih, Bu. Kalau bisa mengikuti yang kebenarannya, yang sebenarnya bagaimana, gitu lebih baik gitu, Bu. Nggak ada masalah, boleh-boleh saja, Bu. Yang penting kalau mau UMKM limitnya ya 4,8 M ya. Semoga terbantu, Bu Irmayanti. Bapak Billy Chen, kalau dari ortu hibah ke anak kandung, tunai 2 miliar, dan ada akte notarisnya di akhir tahun. Oke, terpotong Pak, terpotong chattingannya, bagaimana terpotong, lanjut nih. Dibelikan LM, tetapi tidak ada nota. Cantum di SPT tahunan bagaimana ya? Mohon petunjuk. Oke, kalau saya Pak ya, kalau saya yang namanya LM saya taruh di rumah, saya ini ya, saya tetap lapor itu sebagai uang tunai. Kalau saya nih ya, mohon maaf ya, ini pendapat pribadi saya. Kalau LM taruh di rumah, itu saya lapor sebagai uang tunai. Supaya nggak ribet. Nanti ribet, diminta notanya lah, segala macam. Nanti ketika dijual ada keuntungan, kena pajak, dan sebagainya. Gitu. Pokoknya kalau itu barang ada di rumah, saya lapor sebagai uang tunai. Jadi nggak usah ribet. Kalau saya sih gitu ya. Kalau saya, gitu. Tapi kalau barang itu ada di rekening, ada di deposito, di bank, maka itu harus lapor sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena orang pajak bisa langsung mendeteksi langsung ke banknya. Gitu, Pak Billy. Itu pendapat pribadi saya ya, gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Billy. Bapak Jimmy 2906. PT Perorangan 15M itu bayar pajaknya UMKM 0,5% bukan, Pak? Oh,
Ini tetap berlaku ketentuan umum, Pak Jimmy. Jadi tetap berlaku ketentuan umum ya. Kalau omset lebih dari 4,8, mau dia PT, orang pribadi, CV, atau PT perorangan, itu tetap berlaku. Kalau di atas 4,8 M, maka dia sudah menjadi PKP, maka sudah berlaku metode pajak yang biasa. Yang metode pajak yang 22% kalau dia PT. Gitu sih, Pak. Gitu. Jadi 0,5% hanya berlaku kalau di bawah 4,8 M. Untuk orang pribadi, CV, PT, maupun PT perorangan. Gitu, Pak ya. Semoga terbantu, Pak Jimmy. Bapak Acuang 29. PT perorangan omset kurang dari 4,8 M. Bisa pakai 0,5% UMKM. Betul. Kalau lebih dari 4,8 M, dia wajib PKP dan pakai metode perhitungan pajak berapa persen ya. Oke. Gini Pak Cuang, kalau lebih dari 4,8 M, maka berlaku ketentuan umum, yaitu PPh Badan. Nah, PPh Badan untuk sebuah PT atau PT perorangan, itu sekarang tarifnya itu 22%. Gitu Pak. 22% tarifnya dikalikan apa? Dikalikan laba bersih. Bukan omset ya. 22% kalikan laba bersih. Itulah pajak dari PPh Badan. Gitu. Tetapi kalau dia punya omset di bawah 50 M, dia dapat fasilitas nanti. Ada namanya fasilitas pasal 31E, yaitu yang diskon 50% lagi. Jadi dari 22% menjadi 11%. Gitu Pak Acuang. Nah, mengenai detailnya bagaimana Bapak coba cek di Google, pasal 31E. Gitu. Pokoknya yang pasti di atas 4,8 M sudah nggak bisa 0,5%. Dia pakai tarif normal yang 22%. Gitu Pak Acuang. Semoga terbantu Pak Acuang. Bapak Jimmy 2906. Pak, setelah 7 tahun UMKM, ini orang pribadi ya, pilihan untuk tetap bayar UMKM 30% itu dari omset atau keuntungan, Pak? Oh, dari keuntungan, Pak. Jadi Pak Jimmy, setelah 7 tahun, maka Pak bayar pajaknya itu 30% kalikan keuntungan bersih ya, keuntungan bersih. Lagi pula bukan 30% ya Pak, tetapi yang 5%, 15%, 25, 30, 35 itu Pak. Bukan langsung 30% semua ya, bukan. Dari bertahap dia, dari 5%, 15, 25, 30. Gitu, Pak. Nah, saran saya buat teman-teman orang pribadi ya, nggak usah khawatir mengenai 7 tahun. Masih lama, teman-teman. Masih 2 tahun lagi, masih lama. Masih ada proses pergantian presiden, masih ada proses pergantian menteri keuangan, gitu ya. Jadi masih lama itu dan bisa berubah total nanti. Jangan khawatir, nggak usah dipikirin dulu, teman-teman. Untuk 7 tahun yang akan datang, untuk tahun 2025 nanti, nggak usah dikhawatirkan. Presidennya baru, menteri keuangannya baru, jadi nggak usah dikhawatirkan dulu. Bisa aja berubah bumi dan langit nanti. Gitu, jadi nggak usah dikhawatirkan ya buat teman-teman. Terima kasih, semoga terbantu Pak Jimmy. Ibu Aulia Ramadhani 407. Malam kok, malam Bu. Saya karyawan, tapi tahun ini saya memulai usaha truk jasa angkut. Oke, apakah penghasilan jasa angkut digabung dengan penghasilan karyawan PPh 21 apa final PP 23? Oke, jawabannya adalah digabung, Bu. Jawabannya digabung. Oke, karena ini adalah jasa ya. Jadi jasa itu tidak bisa pakai PP 23. Oke. Nah, solusinya adalah buat Ibu Aulia, Ibu mesti bikin sebuah PT perorangan. Gitu, Bu. Itu solusinya. Solusi terbaik ya. Jadi Bu Aulia tinggal bikin PT perorangan. Nah, PT inilah yang menjalankan kegiatan usaha truk jasa angkut. Gitu, Bu. Nah, kebetulan jasa truk angkut ini kalau di PT perorangan bisa menggunakan PP 23, 0,5%. Gitu, Bu. Jadi, bikinlah PT perorangan. Itu solusinya. Supaya nggak digabung ke orang pribadi karyawan Ibu. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Aulia. Bapak Sidarta. PPh 4 ayat 2 atas sewa yang disetor sendiri, kalau tidak lapor, sanksinya apa ya? Kan sudah disetor. Oke. Ada satu sanksi, Pak, yaitu sanksi tidak lapor ya, sanksi telat lapor. Itu 100.000 saja. Gitu, Pak. Jadi, kalau Bapak merasa repot, ya udah nggak usah lapor, gitu. Sanksi cuma 100.000. Sanksi telat lapor istilahnya ya. Kan sudah disetor, kan sudah dibayar pajaknya. Jadi cuma kena sanksi yang sanksi telat lapor, yaitu 100.000. Nggak usah khawatir, Pak, nilai kecil. Semoga terbantu, Pak Sidarta. Ibu Liana 1298. Kok, kalau beli bahan dari UMKM dan tidak PKP, itu boleh kan kok? Boleh-boleh saja, Bu, nggak ada masalah. Maksudnya Bu Liana ini adalah Ibu sendiri adalah PKP gitu ya. Kalau Ibu sendiri adalah PKP, Ibu beli bahan dari UMKM yang non-PKP, nggak ada masalah, boleh-boleh saja, Bu. Nah, tetapi saran saya ya, kalau kita sebagai PKP, akan jauh lebih baik kalau kita berurusan atau berbisnis hanya dengan PKP. Gitu, Bu. Akan jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Kita beli bahan baku hanya dari PKP, itu akan bagus sekali. Gitu. Tetapi kalau bahan Ibu itu tidak bisa beli dari orang PKP, terpaksa dari UMKM yang non PKP, nggak ada masalah juga, nggak apa-apa sih, gitu Bu. Semoga terbantu Bu Liana.
Bapak Mando SP90. Makasih kawan. Mesti buat surat pernyataan pakai notaris, jadi surat kesepakatan semua anaknya. Oh, tadi yang hibah, warisan orang tua meninggal ya Pak. Akan lebih bagus kalau di notaris Pak. Tetapi kalau nggak ada uang untuk notaris ya nggak usah. Bikin bersama aja juga boleh, surat bawah tangan itu boleh. Tidak wajib notaris Pak. Tetapi kalau bisa notaris akan lebih bagus. Gitu. Nah, sekarang kalau anak itu bisa tidak sepakat gimana? Bisa tidak sepakat. Nah, padahal dulu dimasukkan ke TA1, dia sepihak tanpa surat warisan. Tanpa surat warisan. Oke. Nah, ini Pak, ini sudah urusan hukum ya. Ini urusan hukum, pajak nggak peduli. Gitu. Jadi para anak-anak ini tolonglah ngomong baik-baik gitu. Daripada ini jadi ribut besar, mending dikomunikasikan, disepakati. Maunya gimana gitu. Karena kalau nggak sepakat, ini masuk ke pengadilan. Jadi jalur hukum. Kalau masuk jalur hukum, nanti jadi ribut. Bukannya dapat warisan, malah mesti bayar pengacara mahal, bayar proses hukumnya mahal, gitu, ribet, gitu. Mending anak-anak ini berkumpul lah, ngomong baik-baik, disepakati maunya gimana. Gitu, Pak. Karena ini masalah hukum. Secara pajak nggak penting. Kalau pajak sih yang penting ini barang sudah dilapor, sudah di-TA kan. Jadi ini barang sudah bersih, sudah dibayar pajaknya. Gitu. Mau dilapor ke anak-anaknya, ya pajak tinggal tanya, ini sudah sesuai dengan, sudah ada suratnya belum, surat warisannya, gitu. Kalau nggak sepakat, ya nggak bisa. Harus tolong dibicarakan lah sesama anak-anak ini. Karena ini sudah masuk ke hukum perdata ya. Masuk hukum perdata, hukum waris namanya. Gitu. Nah, semoga terbantu, Pak. Oke. Lanjut. Oke. Ibu Ufmut. Kak, kalau LB di PPNDN, apa bisa di PBK-kan ke pajak lainnya? Seperti PPh 21 atau 25. Oke, mohon maaf Bu, kalau LB PPN tidak bisa di PBK ya. Jadi LB PPN itu kan bukan salah bayar, bukan. LB PPN itu hanyalah sebuah mekanisme PPN di mana PPN masukan lebih besar daripada PPN keluaran, gitu Bu. Nanti PPN LB ini dikompensasi ke bulan berikutnya. Gitu caranya Bu. Dikompensasi ke bulan berikutnya terus menerus gitu. Tetapi tidak bisa di PBK gitu. PBK itu adalah kalau kita salah bayar. Kita mau bayarnya ke PPHA, PPh 21 nih, tapi tertulisnya PPh 25 gitu. Itu salah kode gitu Bu. Tapi kalau PPN LB tidak. PPN LB ini hanya sebuah mekanisme PPN biasa saja gitu Bu. Semoga terbantu Bu Ufmut. Bapak Anton Won 9. Kalau tanah tersebut terpecah, jadi beberapa SHM, tapi masih dalam satu PBB, satu kesatuan, dan sudah dilaporkan di TA1, tapi hanya salah satu SHM. Apa bisa muncul potensi pajak kok awan? Oke, ada beberapa SHM dalam satu PBB. Dan sudah dilaporkan di TA1, tapi hanya salah satu SHM. Apa bisa muncul potensi pajak? Menurut saya bisa muncul potensi pajak, Pak. Jadi ini mesti di-clear-kan nih. Yang sudah dilapor di TA itu hanya satu bagian itu saja kah? Atau sebenarnya sudah semuanya? Nah, kita lihat nilainya. Lihat nilai yang dilapor di TA itu apakah nilai untuk semuanya atau nilai untuk satu bagian saja. Kalau yang dilapor memang betul-betul hanya nilai satu bagian saja, maka bagian yang lain ada potensi masalah. Ada potensi ya, Pak. Nah, coba ngomong ke konsultan pajak Bapak, bagaimana metode tax planning-nya. Gitu. Kalau Bapak tetap mau ngotot ini sebagai sudah dilapor di TA, ya bisa-bisa saja. Bapak bilang, bahwa yang dulu itu salah itu, saya lapornya SHM itu. Yang benar adalah satu PBB yang saya laporkan, total semuanya. Gitu. Tapi mesti lihat dulu nilainya ya. Kalau nilainya cocok, baru bisa. Semoga terbantu Pak Anton Won. Ibu Titik Lucy. Jadi kita kalau RUPS-nya kita buat sendiri tanpa ke notaris untuk pengambilan dividen itu bisa ya kok? Jawaban saya bisa Bu Lucy. Nah terima kasih atas informasi kok. Ya sama-sama Bu Titik. Jawaban saya bisa Bu. Jadi RUPS itu boleh dibikin sendiri, akan lebih bagus kalau ke notaris gitu. Tapi pada dasarnya itu boleh di bawah tangan saja. Gitu sih Bu Titik. Semoga terbantu Bu Titik. Bapak Elsen Huang. Kata kantor MPWP kemarin sudah dilaporkan untuk tutup. Jadi nggak bisa dibuka-buka lagi. Ini kata kantor pajak ya Pak ya? Kata kantor pajak ya? Nah, Bapak coba masuk ke ini. Bapak coba masuk ke pengaduan ya. Pengaduan@pajak.go.id. Coba Bapak laporkan ke situ. Bapak laporkan, ceritakan kalau Bapak kehilangan data dari papa saya untuk MPWP. MPWP-nya ini, kasih dia fotokopinya ya, fotonya, MPWP sama KTP-nya. KPP bilang sudah tidak ada datanya. Bolehkah saya minta langsung ke kantor pusat? Gitu. Ke email ke pengaduan@pajak.go.id.
Gitu, Pak. Coba kasih tahu, siapa tahu dari kantor pusat itu bisa kasih data ke Bapak. Gitu. Nah, kalau memang betul-betul nggak ada gitu ya, betul-betul nggak ada datanya gitu ya, coba cek lagi ke komputernya si Bapak, mungkin ada. Atau cek lagi ke konsultan pajaknya, mungkin ada. Nah, kalau memang betul-betul nggak ada lagi, nggak ketemu, ya udah, pakailah basis data yang 2015, terpaksa, Pak. Ya tadi kan Bapak punya SPT 2015 yang terakhir ya. Kalau memang terakhir nggak ada jalan lain, semua nggak ketemu, cuma punyanya itu, ya udahlah, pakailah itu. Terpaksa, Pak. Daripada Bapak mengira-ngira nanti kan malah resiko. Gitu, Pak. Tapi saya yakin data itu tidak mungkin hilang di kantor pajak ya. Tidak mungkin hilang. Ada di kantor pajak gitu. Cuman orang pajaknya agak malas sekali minta cari datanya. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Elson. Ibu Ernawati 445. Pak, kalau PPh 23 2021 ada yang belum disetor. PPh 23 nih ya. Di 2022 masih bisa disetor dan dilapor ya, Pak? Bisa-bisa saja, Bu, bisa. Ini kan badan ya, Bu ya. Ini badan ya. Kalau badan dia mau lapor PPh 23 2021, jawaban saya bisa. Tetapi sekarang kan sudah wajib unifikasi nih. Nah, sekarang kan sudah wajib unifikasi. Coba Ibu tes dulu deh. Tes dulu bisa apa enggak. Kalau emang nggak bisa, coba ngomong ke AR gimana caranya, gimana solusinya. Gitu. Setornya sih gampang, lapornya nih yang saya khawatir. Karena kan setor mah gampang, kalau lapor itu kan sekarang udah wajib unifikasi. Gitu sih, Bu. Coba tes dulu ya di unifikasi. Saya rasa bisa. Kalau emang nggak bisa, coba ngomong ke AR gimana solusinya. Gitu, Bu Ena. Semoga terbantu, Bu Ena. Bapak Cuang 29. Kalau di TA1, LM dimasukkan. Mau ubah ke uang tunai. Biar mudah pelaporannya. Gimana caranya, Ko? Oke, langkah pertama adalah di SPT tahunan Bapak yang berikutnya langsung ganti jadi uang tunai. Itu satu. Yang kedua, ingat, yang namanya LM dijual, kan Bapak ngubah uang tunai, berarti kan dijual. Nah, LM dijual ada profitnya, udah pasti. Nggak mungkin dong jual rugi LM. Nah, profit ini kena pajak seperti biasa, Pak. Gitu. Kalau nilai kecil sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau nilainya besar, Bapak perlu hitung-hitung dulu. Gitu, Pak. Gitu ya. Jadi, pertama tinggal langsung hilangkan saja di SPT tahunan. Yang kedua, mesti hitung pajaknya. Karena ada pajak atas keuntungan dari penjualan LM ini, Pak. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Acong. Ibu Sofia Nurul Anissa. Pak mau tanya, jika mengajukan SKB waris, jika terlanjur NPWP ayah saya NE, apa masih bisa mengajukan SKB? Setahu saya bisa, Bu. Setahu saya bisa ya. Kalau memang nggak bisa, maka diaktifkan aja NPWP-nya si Papa. Aktifkan sebentar, bayar pajaknya, kemudian aktifkan sebentar supaya bisa SKB, baru kemudian dicabut lagi NPWP-nya atau di NE-kan lagi. Gitu, Bu. Harusnya bisa sih, harusnya bisa ya. Yang penting sudah ada akte waris kan? Kalau ada akte waris mah sudah pasti bisa. Harusnya ya. Coba cek ke notaris. Kalau emang nggak bisa, ya aktifkan dulu aja NPWP-nya sebentar. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Sofia Nurul. Ibu Ufmut, faktur pajak masukan bisa diinput maksimal 3 bulan saja ya, Kak? Betul, Bu. Nah, kalau sudah lewat gimana ya, Kak? Harus pembetulan atau bagaimana baiknya? Betul, Bu. Kalau sudah lewat 3 bulan, maka Ibu perlu pembetulan SPT di bulan yang tersebut gitu, di bulan itu. Jadi supaya nggak hangus gitu. Nah, cuman sekarang ini kan PPN masukan itu semua sudah otomatis kan, Bu. Zaman sekarang ini sejak April ini semua PPN masukan itu sudah otomatis muncul di e-faktur kita. Di bagian prepulated PPN ya. Semua PPN sudah muncul. Jadi nggak usah khawatir lagi yang namanya PPN masukan tidak terinput ya. Semua PPN masukan akan otomatis muncul di prepulated dan semuanya langsung dikreditkan saja semuanya. Gitu, Bu. Jadi nggak usah khawatir lagi mengenai 3 bulan ini. Gitu. Semoga terbantu, Bu Ufmuts. Lanjut, Bapak Dendi, Break Cem. Malam Ko, kalau dapat warisan, apakah kena pajak? Berapa persen? Terima kasih Ko. Jawaban saya adalah warisan tidak kena pajak, Pak. Gitu, 0%. Jadi nggak usah khawatir. Yang namanya warisan, itu sudah tidak ada lagi syarat-syarat yang dibutuhkan. Yang penting ada akte waris, Bapak pegang surat warisannya, atau surat wasiatnya, maka selesai. Itu silakan dilaporkan, dan itu tidak kena pajak. Itu sesuai dengan undang-undang. Itu Pak Dendi. Semoga terbantu, Pak. Ibu Liana, terima kasih kok. Selalu dapat ilmu baru dari live-nya. Semoga sehat selalu kok. Sehat selalu, Bu Liana. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Mando, makasih banyak kawan. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Pak Mando. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Bapak Lux in Style.
Pak Awan, setelah terima dividen, 8 bulan kemudian baru decide mau bayarkan PPh 10%. Apakah bisa? Jawaban saya bisa, Bu. Ada batas waktu tidak untuk putuskan bayar PPh-nya? Setahu saya sih nggak ada batas waktu sih, Bu. Kalau tiba-tiba berubah pikiran mau bayar 10%, ya silakan. Negara nggak akan tolak, Bu. Terima kasih negara ini kalau mau bayar pajak 10%-nya, gitu. Silakan saja dibayar dan dilapor PPh-nya. Semoga terbantu, dividennya ya. Semoga terbantu, Bu Lux in Style. Lanjut, Bapak Kacamataku. Mas, kalau baru buat NPWP Januari 2022 kemarin, apakah penghasilan di bawah 2022 tetap ditagih? Nah, ini bukan masalah ditagih atau tidak ditagih ya, Bu, ya Pak. Masalahnya adalah apakah penghasilan itu sudah menghasilkan harta? Itu Pak intinya. Kalau penghasilan itu sudah menghasilkan sebuah harta atau banyak hartanya, maka Bapak perlu lapor mundur nih. 2021, 20, 19, 18, sampai di mana harta itu bisa cocok angkanya gitu loh Pak. Gitu. Tetapi kalau penghasilan Bapak itu sudah habis, nggak menghasilkan sebuah harta, tidak menghasilkan rumah, mobil, motor, dan sebagainya, maka nggak usah. Orang pajak nggak akan tahu Bapak punya penghasilan sebelum 2022. Gitu. Kecuali orang pajak menemukan data ya. Kalau orang pajak menemukan data bahwa Bapak punya penghasilan di 2021 atau 2020, maka Bapak akan tetap disuruh lapor SPT mundur. Gitu sih, Pak. Nah, intinya sih kalau memang Bapak mau jujur, laporkanlah dengan jujur. Lapor mundur itu perlu, gitu. Tetapi kalau memang penghasilan dulu itu tidak menghasilkan harta, tidak ada harta yang dihasilkan, maka tidak perlu sih kalau saya bilang. Gitu sih, Pak, kacamataku. Semoga terbantu, Pak, kacamataku. Oke. Bapak Elsen Huang. Oke, makasih banyak kok Awan. Makasih sama-sama kok. Bapak Anton Won. Kalau nilai yang dilaporkan di TA1 berdasarkan NJOP tahun tersebut, Pak. Gimana ya, Pak? Oke. Tadi Pak Anton mengenai apa ya? Mohon maaf. Jadi TA itu berdasarkan NJOP, betul, Pak. Jadi TA itu dulu boleh pakai NJOP, boleh pakai harga suka-suka. Kalau tanah dan bangunan ya. Jadi tanah dan bangunan waktu di TA dulu itu boleh pakai harga NJOP, boleh pakai harga nilai wajar istilahnya. Kalau nilai wajar ini sudah nggak bisa dihitung kan, jadi bebas saja mau nilai berapa. Bebas saja sih Pak. Gitu Pak. Waktu TA ya, gitu. Semoga terbantu Pak Anton. Ibu Ernawati, terima kasih Pak. Sama-sama Pak, Ibu. Ibu Sofia Nurul Anissa, tapi ayah sudah meninggal Pak. Tadi mengenai apa ya? Mengenai NE ya? Nggak masalah Pak, Ibu, nggak masalah. Kalau dia sudah meninggal, tetapi NPWP sudah NE, dan Ibu mau aktifkan kembali, nggak masalah. Tinggal email aja, email ke KPP, tolong diaktifkan, gitu. Gitu. Nanti tinggal diaktifkan. Kalau memang belum bisa diaktifkan, lapor SPT saja. Cukup dengan melaporkan 1 kali SPT tahunan, maka langsung aktif otomatis. Gitu sih, Bu. Tapi sepengetahuan saya tidak perlu bilang ke notarisnya bahwa ini orang sudah meninggal. Seharusnya SKB-nya tetap bisa terbit, bisa dapat SKB. Yang penting ada surat warisnya. Gitu Bu Sofia. Semoga terbantu Bu Sofia. Ibu Irmayanti 9232. Kok Awan, kalau CV, servis kendaraan dalam setahun, lebih dari 1 kali servis ke orang pribadi yang sama, itu potong PPh 21 kode bukan pegawai berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Oke, jawaban saya tidak berkesinambungan, Bu. Pokoknya kalau setahun dia itu tidak rutin setiap bulan, maka saya anggap itu tidak berkesinambungan. Gitu. Cuman sama aja sih, berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan itu sama aja pajaknya. Jadi bebas saja sih, Bu. Kalau menurut saya 2 kali itu tidak berkesinambungan. Nah, saya baru anggap itu berkesinambungan kalau per bulan dia dapat gitu, Bu. Gitu. Semoga terbantu Bu Irma. Ibu Wulandari Robiyanti. Kok mau tanya, Privo yang diambil dari PT Perorangan di SPTOP-nya gimana ya? Nah, sepemahaman saya itu jadinya either PPh final 10% atas dividen atau PPh umum progresif. Oke, jadi di SPT tahunan orang pribadi, Bu, di lampiran 3 ya, bagian PPh yang bukan objek pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, ada satu kategori namanya Privo di situ, Bu. Jadi di SPT tahunan orang pribadi, di lampiran 3, ada satu penghasilan yang namanya penghasilan bukan objek pajak. Yang nomor satunya itu hibah warisan, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Ada satu kategori yang namanya penghasilan dari, apa ya, dari persekutuan komanditer atau apa gitu deh. Nah itu dia Privo, di situ masuknya. Gitu. Kalau saya sih gitu ya, kalau saya ya. Masuk ke bukan objek pajak, di bagian Privo, di situ. Gitu. Tapi ada juga orang berpendapat kalau PT Perorangan ini pakai metode dividen.
Jadi ini masih berdebat nih sampai sekarang. Kalau saya lebih cocok sebagai prefer dengan alasan PT perorangan itu modalnya tidak terbagi atas saham. Gitu Bu Wulandari. Semoga terbantu Bu. Bapak Rifan NWB. Kawan, kalau kita karyawan, tapi kita juga jadi freelance sebagai konsultan pajak, maka SPTOP tahunannya pakai form apa ya? Oke, jawabannya adalah pakai form 1770 polos, Pak. Gitu. Jadi 1770 polos. Pokoknya orang yang bukan karyawan murni, yang bukan karyawan murni di satu perusahaan saja, gunakanlah form 1770 yang polos, yang gampang, yang paling lengkap, gitu, Pak. Itu caranya. Tetapi akan lebih bagus kalau Bapak bikin PT perorangan. Gitu. Itu lebih bagus supaya usaha Bapak itu di PT saja, nggak usah ke pribadi lagi. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Rifan. Ibu Wulandari Robiyanti. Kalau begitu, bayar pajaknya double dong. Di PT bayar PP 23, di OP bayar pajak final atau progresif. Tadi mengenai apa ya, Bu Wulandari? Tadi mengenai apa ya, Bu Wulandari ya? Oh, yang prefer dari PT ya, prefer dari PT. Oke. Tidak double sih, Bu, tidak double. Memang begitu prinsipnya. Ini kan sama seperti PT biasa, gitu. Kalau PT biasa kan begitu. Kalau PT biasa kan di PT-nya kena PP 23, ketika itu diambil sebagai dividen, juga kena pajak kan, 10% kan? Nah, atau diinvestasikan 0%. Maka kalau PT perorangan, Ibu menggunakan metode dividen, juga sama seperti itu. Di PT perorangannya kena PPh PP 23, begitu diambil sebagai dividen, kena 10%, atau bayar 0%, atau nggak usah bayar pajak kalau diinvestasikan. Gitu. Tapi kalau pakai metode prefer seperti saya, maka langsung diambil, tidak ada pajaknya. Karena masuk kategori prefer. Gitu, Pak. Ibu. Semoga terbantu, Bu Wulandari. Ibu Aulia Ramadhani 407. Kawan, buka kelas brevet pajak atau kursus pajak sejenis. Saya tidak buka kursus pajak, Bu, tetapi saya buka yang namanya program kpp.com ya. Coba buka di program kpp.com, yaitu program konsultan pajak pinter. Itu saya ngajarin orang untuk jadi konsultan pajak yang pinter, tetapi bukan ngajarin teknis ya, bukan ngajarin ilmu pajak, bukan. Saya ngajarin ilmu bisnis, gitu Bu. Di program kpp.com. Nanti bulan depan akan launching lagi. Itu dilatih selama 3 bulan, gitu Bu. Bulan depan baru launching untuk kelas berikutnya. Sekarang sedang berjalan nih kelas yang lain, gitu Bu. Dari sekarang udah boleh sih kalau mau daftar. Semoga terbantu Bu Aulia Ramadhani. Bu Ria Chandra, terima kasih kawan. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Ibu Ufmuts, Kak, kalau tiap bulan hasilnya LB, terus apa nggak masalah, Kak? Jawaban saya tidak masalah, Bu. Apa nggak resiko untuk diperiksa AR? Sebenarnya gini, kalau memang faktanya LB, Ibu nggak usah khawatir. Jalan terus saja. Gitu. Ada 2 kemungkinan kenapa SPT itu bisa LB, PPN ya. Kenapa bisa PPN LB? Jawaban pertama adalah kenapa PPN bisa LB, karena Ibu punya stok barang banyak. Nah, coba cek ke gudang, betul nggak stok barangnya banyak? Kalau betul, maka memang sewajarnya Ibu LB. Justru aneh kalau tidak LB. Gitu. Jadi kalau stok gudangnya di gudang itu banyak stoknya, maka pasti PPN-nya LB. Itu wajar dan memang seharusnya begitu. Oke. Alasan kedua kenapa orang LB adalah dia itu jualannya rugi. Gitu. Dia beli barang, dia jual rugi. Sehingga PPN keluaran lebih rendah daripada PPN masukan. Itu juga boleh, nggak ada masalah. Kalau memang begitu kenyataannya, Ibu. Kalau memang begitu kenyataannya, tidak masalah. Yang penting Ibu ikutilah kondisi yang sebenarnya, Bu. Jangan diedit-edit. Jadi banyak orang berusaha mengedit laporan keuangannya supaya tidak diperiksa. Ini mindset yang salah. Gitu. Ini mindset yang salah. Mindset yang betul adalah saya akan terbuka apa adanya, saya lapor apa adanya. Kalau laporan ini tidak disenangi oleh AR, silakan diperiksa. Itu yang benar, Bu, mindset yang betul. Gitu. Jangan kita berusaha men-setting-setting SPT kita hanya untuk berpikir bahwa ini akan lebih aman gitu. Enggak juga, enggak juga. Yang aman adalah kita lapor apa adanya dengan jujur. Itu yang betul, Bu. Semoga terbantu, Bu Ufmut. Jadi nggak usah khawatir, Bu. LB terus itu nggak ada masalah. Semoga terbantu, Bu Ufmut. Ya. Bapak Kacamataku, kalau lapor mundur SPT, apakah kena denda kok? Jawabannya iya kok. Jawabannya iya, kena denda. Kan dulu kita punya penghasilan, kita seharusnya bayar pajak, tetapi kita tidak bayar. Sekarang kita baru bayar, itu pasti kena denda. Nah, kebetulan di November 2021 dikirimin surat dari KPP terkait pembelian mobil Sayako. Nah, betul Pak. Nah, ini dia. Jadi Bapak punya penghasilan, penghasilan itu menghasilkan sebuah harta mobil, tetapi Bapak nggak punya NPWP. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Bapak mesti lapor mundur. Oke. Makanya di Januari 2022 saya langsung buat NPWP. Makasih kok.
Nah, betul Pak kacamataku ya, sudah betul. Jadi Bapak sudah harus lapor SPT mundur. SPT 2021 atau 2020 atau 2019 atau 2018, kapan mobil itu dibeli. Kalau mobil itu dibeli di tahun 2021, maka Bapak perlu bikin SPT 2021. Kalau mobil itu dibeli tahun 2019 contohnya, maka Bapak perlu bikin SPT mundur 2021, 20, 19. 3 tahun mesti dilapor. Kenapa mesti 3 tahun? Karena sejak tahun 2019 Bapak sudah punya penghasilan dan sudah perlu bayar pajak. Gitu, Pak. Jadi banyak orang pribadi salah persepsi berpikir bahwa gua baru perlu bayar pajak setelah gua punya NPWP. Itu salah persepsinya. Yang benar adalah semua orang perlu bayar pajak ketika dia sudah memenuhi subjektif dan objektif dari orang yang syarat subjektif dan syarat objektifnya, yaitu dia punya penghasilan, di mana penghasilan ini sudah melebihi PTKP, maka dia sudah wajib bayar pajak, walaupun dia belum punya NPWP, gitu. Nah, jadi kalau sekarang baru punya NPWP, Bapak sudah punya harta, maka Bapak perlu lapor mundur. Pak, lapor mundur sampai di tahun ketika Bapak beli mobil itu. Semoga terbantu, Pak Kacamataku. Ibu Irmayanti, makasih Ko Awan, semoga sehat selalu Ko. Terima kasih Bu, sama-sama, sehat selalu. Ibu Liana 1298. Ko, kalau kita jadi karyawan tetap, tapi kita dapat marketing fee dari kantor, contohnya 600 juta. Itu masuk PPh 21 ya Ko? Jawabannya iya Bu. Biar dapat pajak murah bagaimana caranya Ko? Gampang Bu, caranya Ibu bikinlah PT perorangan. PT perorangan ini memberikan manajemen fee kepada perusahaannya Ibu. Nah, dia bayar ke situ. Oke, di PT perorangan ini Ibu bayar 0,5%. Gitu, Bu. Itu caranya ya. Tapi ini pendapat pribadi saya ya. Tolong Ibu konsultasikan dengan konsultan pajak Ibu dan ke AR-nya Ibu ya. Ini cuma pendapat saya pribadi. Ini mungkin untuk dilakukan. Ini bisa dilakukan. Gitu, Bu. Jadi tinggal bikin PT perorangan. PT perorangan ini memberikan manajemen fee kepada si perusahaan Ibu. Nah, perusahaan Ibu bayar 600 juta kepada si perusahaan itu. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Lena. Bapak Anton Won 9. Saya Pak yang orang tua sudah lapor tanah tersebut di SPT, tapi hanya salah satu SHM, tapi masih dalam satu PBB. Dan nilai yang dilaporkan di TA1 berdasarkan NJOP tahun tersebut. Gimana ya Pak Awan? Oke, nggak apa-apa Pak. Jadi kalau Bapak sudah laporkan NJOP sesuai dengan nilai total PBB-nya, maka sudah betul. Tetapi kalau Bapak hanya lapor NJOP atas bagian kecilnya saja, bagian si SHM yang Bapak laporkan ini saja, maka artinya SHM yang lain ini belum dilapor. Gitu Pak. Coba Bapak lihat NJOP yang Bapak laporkan itu NJOP satu bagian SHM saja atau NJOP seluruhnya di satu PBB itu. Kalau NJOP-nya NJOP seluruh satu PBB itu, maka Bapak sudah betul. Maka seluruh SHM itu Bapak sudah akui sebenarnya. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Anton. Ibu Wilchen, Bapak Wilchen 89. Malam Ko, bukannya kalau PT, walaupun PT perorangan, sudah tidak bisa pakai PP 23, PPh final UMKM? Jawabannya bisa Bu, jawabannya bisa ya. Saya sudah coba, saya bisa, dan banyak orang sudah coba, dan banyak orang juga bisa. Gitu. Dia tetap berlaku 3 tahun. Gitu Bu, tetap berlaku 3 tahun sejak kita bikin NPWP. Si PT perorangannya. Gitu. 3 tahun yang dimaksud tuh 3 tahun Desembernya ya. Jadi kalau sekarang kita bikin di Agustus 2022, maka 3 tahun itu berakhir di 2022, 2023, 2024 Desember berakhir. 3 tahunnya seperti itu berhitungnya. Gitu. Semoga terbantu Bu Wilchen. Oke. Ibu Andi sini. Mau daftar konsultan pajak pinter gimana Om Awan? Caranya gampang Bu, tinggal masuk ke www.programkpp.com. Itu Bu Andi sini. Ya, tinggal masuk ke www.programkpp.com. Itu nanti dilatih selama 3 bulan, Bu, untuk menjadi konsultan pajak yang pinter. Gitu, Bu. Tapi itu tidak ngajarin teknis ya, tidak ngajarin brevet ya, bukan ya. Bukan, itu ngajarin bisnis. Jadi saya hanya ngajarin dari sisi bisnisnya saja. Semoga terbantu Bu Andi sini. Bu Wulandari Robianti. Kok kalau ada yang berpendapat PT perorangan itu terbagi atas saham, tapi masih 100%, karena nanti kalau ada orang lain yang masuk bisa jadi PT biasa. Jadi nggak bisa dikatakan prefer di lampiran non-objek. Itu gimana menurut Koko? Gini Pak, Bu Wulandari, Ibu coba lihat di semua dokumen PT perorangan, ada nggak tertulis sahamnya di situ? Yang dimaksud saham itu apa sih? Yang dimaksud saham itu ada jumlah lembarnya, ada nilai per lembarnya, dan ada total nilainya kan?
Itu yang dimaksud saham kan? Ada berapa lembar saham, satu lembar nilainya berapa, dan totalnya berapa. Itu yang dimaksud dengan saham kan? Nah, kalau kita lihat di dokumennya PT Perorangan, di SK-nya, di sertifikat standarnya, di NIB-nya, di OSS-nya, tidak ada satu kata-kata pun mengenai saham. Gitu, Bu. Itu pendapat pribadi saya sih. Jadi, kalau orang bilang itu saham 100%, ya di mana nih? Dia merujuk ke mana nih? Dia merujuk ke undang-undang yang mana? Atau dia merujuk ke PMK yang mana? Atau dia menunjuk ke dokumen yang mana? Gitu. Kan nggak boleh sembarangan ngomong dong. Ada dokumen apa yang dia ini jadikan dasar? Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Wulandari. Ibu Ufmuts, LB karena jualnya ke 030, Kak. Nah, kalau Ibu jual ke 030 itu sudah pasti LB, Bu. Jadi Ibu Ufmuts nggak usah khawatir. Kalau Ibu jual kepada 030, Ibu sudah pasti LB. Justru aneh kalau Ibu tidak LB. Gitu, Bu. Justru aneh kalau tidak LB. Nah, jadi langkah-langkah yang mesti Ibu lakukan adalah, pertama, perbaiki semua laporan keuangan dan pajaknya. Harus lapornya jujur, apa adanya, dan jelas. Semuanya lengkap gitu ya. Nah, setelah itu, LB-LB itu terkumpul, setiap tahun Ibu bisa mengajukan restitusi PPN. Oke, minta kembalikan semua PPN-nya balik ke Ibu gitu. Nanti ditransfer balik oleh negara. Kalau orang jualan 030 sudah pasti ada LB dan itu boleh restitusi. Nanti minta kembalikan uangnya dari negara gitu, Bu. Itu wajar kok. Semua orang 030 itu begitu. Semua orang yang jualan ke Wapu itu begitu. Gitu, Bu Muts. Semoga terbantu, Bu. Oke, Bapak Rifan NWB. Ko Awan, kalau PPN Wapu tidak atau belum disetor sama Wapu, apakah bisa mengurangi jumlah restitusi PPN lawan transaksinya? Terima kasih. Jawabannya bisa-bisa saja, Pak. Bisa-bisa saja ya, tetapi ini kan salah si Wapu nih. Nah, tolong dikomunikasikan dengan si Wapunya. Kenapa sih dia nggak bayar? Gitu. Ini salah si Wapunya kan, bukan salah kita. Ya, cuman kadang-kadang hal seperti ini bisa nih jadi alasan untuk dikurangkan restitusi PPN-nya. Semoga terbantu, Pak Rifan. Ibu Umuts, terima kasih banyak, Kak. Oke, Pak Kacamata, terima kasih. Terima kasih Pak, sama-sama. Bapak Aja Listrik, kalau saya mau rapikan pembukuan, tapi AR nggak boleh dan harus mengikuti perhitungan dia, saya harus bagaimana? Jadi, gini Pak Aja Listrik, ngomong ke AR-nya, lihat dulu, yang AR mau itu seperti apa? Apakah salah? Kemungkinan besar yang AR mau itu sudah betul, Pak. Nah, kalau yang menurut AR itu salah, Bapak kasih tahu dia, Pak AR, hitungan Bapak tuh salah. Yang benar tuh begini, Pak. Kasih tahu dia, Pak. Tolong kasih tahu dia pelan-pelan, jangan marah-marah tapi ya. Kasih tahu dia pelan-pelan. Pak AR, hitungan Bapak tuh salah. Yang benar begini, gitu. Tetapi kalau Bapak setelah analisa ternyata hitungan AR itu sudah betul, ya udah pakai aja hitungan dia. Berarti kan dia sudah bantuin Bapak gratis, kan gitu. Gitu, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Kalau hitungan dia betul, ikuti hitungan dia. Kalau hitungan dia salah, kasih tahu dia yang benar bagaimana. Gitu, Pak. Kan ayah juga manusia biasa ya. Makan nasi, sama-sama makan nasi, bisa salah gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Aja Listrik. Ibu Wulandari Robianti. Kalau lapor SPT mundur dan kita OP yang berusaha tani, apakah tidak bisa lagi hitung pakai norma? Lapor mundur harus dengan pembukuan. Oke, orang pribadi Bu, lapor mundur tidak perlu pembukuan. Boleh pakai 0,5% seperti biasa Bu. Yang penting omset di bawah 4,8 M ya. Gitu. Kalau omset di bawah 4,8 M, dia boleh lapor SPT mundur, silahkan saja. Dan tidak pakai norma ya, pakai 0,5%. Gitu Bu, Wulandari. Oke, itu ya teman-teman ya. Sudah sampai jam 9 lewat. Mohon maaf buat teman-teman, belum bisa semuanya saya jawab semua pertanyaannya teman-teman. Mohon maaf, kita akan ketemu lagi hari Senin depan jam 8 malam ya. Jadi, mohon maaf buat teman-teman semua. Saya akan kembali lagi di Senin depan gratis jam 8 malam. Nah, bagi teman-teman yang mau diskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya. www.lembagabantuanpajak.com. Jadi kita ada teman-teman yang berkumpul di situ untuk bantuin Anda dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan Anda gitu, secara lebih murah bahkan gratis gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan jam 8 malam. See you.